Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Inilah gedung Museum Sumpah Pemuda di Jalan Keramat Raya nomor 106 Jakarta. Di ruang utama, di gedung yang pernah menjadi tempat pemondokan sejumlah pelajar semasa era penjajahan Belanda inilah, pada tanggal 28 Oktober 1928, lagu Indonesia Raya pertama kali diperdengarkan. Kala itu, lagu ini hanya bisa diperdengarkan di depan para peserta Kongres Pemuda kedua secara instrumental dengan gesekan biola oleh penciptanya sendiri, Wage Rudolf Supratman. Rancangan syair lagu ini yang penuh dengan pesan kemerdekaan dan patriotisme tidak bisa dilantunkan karena dikhawatirkan bisa dijadikan alasan aparat keamanan pemerintah kolonial Belanda untuk membubarkan acara Kongres. Semangat keindonesiaan pada waktu itu memang belum terlalu menguat ya, karena situasi yang semacam itu. Jadi misalnya pemuda Sumatera membuat Yong Sumatera, pemuda dari Ambon membuat Yong Ambon, pemuda dari Sulawesi membuat organisasi pemuda yang namanya Yong Celebes dan sebagainya. Nah ini yang dalam konteks waktu itu saya kira W.R. Supratman kemudian melihat kalau ini terpecah-pecah semacam ini atau tidak dimunculkan ide tentang persatuan, maka ini akan Indonesia akan berubah atau Indonesia akan terbentuk menjadi sebuah entitas-entitas yang sangat kecil. Nah disitulah kemudian dengan kecerdasannya W.R. Supratman kemudian menciptakan sebuah lagu yang bisa mendorong perasaan kita sebagai entitas-entitas yang masih terpisah-pisah itu menjadi satu kesatuan. Setelah diperdengarkan perdana tanpa syair, di penutupan Kongres yang menelurkan ikrar Sumpah Pemuda ini, notasi lagu yang masih berjudul Indonesia itu dimuat di koran mingguan Sinpo, lengkap dengan liriknya yang menggelora. Dengan cepat, lagu yang judulnya kemudian diganti menjadi Indonesia Raya ini menyebar ke berbagai pelosok Nusantara dan membangkitkan semangat kebangsaan dan persatuan rakyat. Lagu Indonesia Raya adalah lagu yang sangat luar biasa ya. Jadi yang pertama kan lagu itu kan menggambarkan di mana sih sebenarnya tanah air kita. Jadi ide tentang tentang tanah air sebagai satu kesatuan, disitulah kemudian masuk ke dalam syair yang bagian pertama dari lagu Indonesia Raya. Itu saya kira berangkat dari situasi keindonesiaan yang memang masih terpecah belah pada waktu itu, sehingga perlu ada simpul yang mengikat mereka itu. Dan simpul yang kemudian digambarkan oleh W.R. Supratman adalah tanah airku. Jadi bukan tanah air siapa-siapa, tapi Indonesia ini adalah tanah air kita. Tanah air orang Makassar, tanah air orang Surabaya, tanah air orang Sumatera, tanah air orang Kalimantan dan sebagainya. Pada waktu Kongres kedua PNI Partai Nasional Indonesia di Jakarta tahun 1929, anggota-anggota Kongres PNI itu menyanyikan lagu Indonesia Raya, diminta oleh Bung Karno untuk berdiri dulu untuk menghormati lagu kebangsaan tersebut. Selain kerap diperdengarkan di forum-forum kebangsaan pada tahun 1929, untuk pertama kalinya lagu Indonesia Raya juga direkam dan dirilis dalam format piringan hitam oleh perusahaan rekaman Theo Tech Hong. Namun banyak dari piringan hitam ini kemudian disita polisi Hindia Belanda, menyusul keluarnya peraturan pelarangan lagu Indonesia Raya pada tahun 1930. Kala itu, pemerintah kolonial Belanda memang menganggap lagu yang menjadi simbol harapan dan optimisme kemerdekaan rakyat Indonesia ini sebagai lagu subversif atau menentang eksistensi pemerintah kolonial. Lagu Indonesia Raya itu kan menurut saya sebuah lagu yang luar biasa ya, yang menggelorakan semangat pemuda Indonesia yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar gitu.
menurut arsip yang ada di Andri itu, ternyata ada seorang mahasiswa Indonesia yang bernama Mahmud Yunus yang membawa teks Indonesia Raya itu ke Mesir. Dan di Mesir itu menjadi lagu yang dinyanyikan oleh mahasiswa Indonesia yang sedang belajar di sana gitu. Dan di dalam teks arsip yang ada juga di Andri itu disebutkan bahwa ketika Haji Agus Salim itu akan berangkat ke luar negeri dengan kapal laut, di Tanjung Priok ada serombongan pemuda yang mengantar, dan ketika perpisahan itu mereka menyanyikan lagu Indonesia Raya gitu. Nah, ini membuat polisi rahasia Belanda itu merasa khawatir ya, bahwa lagu itu ternyata menimbulkan pergerakan gitu, menimbulkan dampak yang sangat luas di kalangan pemuda Indonesia. Oleh sebab itu lagu itu kemudian dilarang gitu. Lagu Indonesia Raya lahir dari hasil pergumulan batin dan perenungan W.R. Supratman setelah sekian lama bergelut dalam dunia pergerakan untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Meski diciptakan saat Indonesia masih merupakan negara jajahan, irama dan 3 stansa lirik lagu ini kental dengan harapan, optimisme, visi, dan keyakinan bahwa kemerdekaan tak lama lagi bakal tiba. Di lagu Indonesia Raya itu bukan hanya menganjurkan persatuan, tapi juga mengharapkan pemuda itu bangkit, bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Itu pesan yang sangat kuat yang disampaikan gitu. Karena lagu yang disumbangkan dia atau yang dibuat dia itu merupakan lagu yang penuh dengan perasaan, yang menyatukan bangsa kita ya, menyatukan bangsa kita untuk berjuang gitu. Jadi saya melihat sangat besar ya peran dari W.R. Supratman. Karena kuatnya visi dan pesan kebangsaan dan kemerdekaan yang dikandungnya, sejak tahun 1930, lagu Indonesia Raya dinyatakan sebagai lagu terlarang dan tidak boleh diperdengarkan di tempat umum. Pelarangan ini memicu protes luas dari berbagai kalangan. Karena tuduhan untuk Indonesia Raya tidak terbukti, karena lalu kemudian tuduhan dia makar untuk lagu tidak terbukti, dicari terus kesalahannya. Panggil saja saya Wage. Ini adalah cuplikan film Wage, sebuah film yang berkisah tentang sosok penggubah lagu Indonesia Raya W.R. Supratman, arahan sutradara John Derantau. Film yang menampilkan aktor Rendra Bagus Pamungkas. Sebagai pemeran W.R. Supratman ini bertutur tentang kegelisahan, pergolakan batin dan gelora semangat kemerdekaan W.R. Supratman sebelum dan sesudah menciptakan lagu Indonesia Raya. Sebentar lagi bendera itu akan berubah warna. Dia tokoh yang sangat santun dan sangat radikal secara pemikiran kepada Belanda. Artinya satu tujuan dari Wage ini adalah dia sangat mencintai tanah airnya. Dan tanah air itu adalah bagian keimanan dia untuk mewujudkan Indonesia merdeka. Kata yang sangat utopia itu adalah merdeka. Itu yang cuma sangat dia inginin gitu. Kalau dalam pemaknaan saya sih begini. Jadi Wage ini bukan hanya seorang personal yang hanya seorang komposer, terus jurnalis, penulis roman, enggak. Tetapi Wage adalah salah satu representasi dari manusia Indonesia yang sangat concern betul kepada kebudayaan. Karena kalau misalnya kita lihat dari Indonesia Raya itu sendiri, nggak hanya sekedar teks yang dituliskan begitu saja, itu semacam kayak butir-butir keramat dari hasil pemikiran yang betul-betul dalam gitu. Nah kalau misalnya nonton di filmnya kan bisa kita lihat bagaimana Wage belajar teosofi, tasawuf atau apa kepada Sosro Kartono. Dan begitu kompleksnya pengetahuan ketika dia dengan Schulten. Jadi antara keilmuan barat dan timur itu kayak ngeblend di dalam dirinya gitu. Terus akhirnya dia memilih untuk berpikir dan oh ini kayaknya yang harus aku lakukan untuk Indonesia. Wage Rudolf Supratman lahir pada 19 Maret 1903 di Purworejo, Jawa Tengah. Supratman kecil tinggal di tempat ayahnya berdinas sebagai anggota Kenil.
Saat berpindah dan menetap di Cimahi, Jawa Barat, Ibu Supratman meninggal dunia. Tak lama setelah kepergian sang ibu, Supratman tinggal bersama kakak sulungnya, Rukiem, di Makassar. Di dalam kajian beberapa buku ya, dia sangat mencintai ibunya. Lalu kemudian dia juga sangat agak membenci bapaknya karena bapaknya adalah seorang kenil yang sangat keras mendidik dia. Karena hal itulah yang dititipkan oleh ibunya untuk kemudian dia sampaikan kepada anaknya yang tertua namanya Rukiem untuk bawa dia ke Makassar. Di Makassar Rukiem menganggap Wage ini adalah anaknya, bukan adiknya gitu. Karena usia dia terpaut jauh gitu dengan Wage. Selepas lulus sekolah dasar, W.R. Supratman belajar bahasa Belanda dan kemudian melanjutkan pendidikan ke sekolah keguruan atau normal school agar bisa menjadi guru negeri untuk sekolah dasar. Berbekal pendidikannya ini, Supratman sempat bekerja menjadi guru di Makassar dan Singkang. Namun, atas saran kakaknya, ia lalu mengundurkan diri. Setelah sempat bekerja menjadi juru tulis di sebuah firma dagang di Makassar, Supratman kemudian pindah kerja di kantor pengacara Mr. Skulton. Di kantor pengacara ini, Supratman untuk pertama kalinya mengenal semangat kebangsaan dan terlibat dalam dunia pergerakan. Dari sini pula, kesadaran politik Supratman tumbuh sehingga mendorongnya pergi kembali ke Pulau Jawa. Selama tinggal di Makassar, Supratman tak hanya mengenal percikan semangat kebangsaan, namun juga berkesempatan belajar musik dari kakak iparnya W.M. van Eldik yang bahkan menghadiahinya sebuah biola. Di sela-sela pekerjaannya, Supratman sempat bergabung dalam band jazz Black and White. Orang itu memang mempunyai bakat seni sejak kecil, sehingga dengan berbagai perjalanannya sudah banyak mengarang cerita dan juga sudah pernah mendirikan sebuah jazz band namanya Black and White. Di Pulau Jawa, W.R. Supratman sempat tinggal sebentar bersama kakak keduanya, Rukina, di Surabaya sebelum kemudian pindah ke Cimahi dan akhirnya tinggal dan bekerja sebagai wartawan di Bandung. Dari Bandung, Supratman selanjutnya pindah ke Batavia dan bekerja menjadi editor di Biro Pers Alpena sebelum kemudian pindah ke surat kabar Sinpo. Selama menjadi wartawan di Batavia, inilah pergaulan Supratman dengan dunia dan tokoh-tokoh pergerakan kebangsaan menjadi kian intens. Idealisme kebangsaan dan semangat kemerdekaan kian menyala-nyala dalam hati W.R. Supratman. Pola dia masuk ke tokoh pergerakan itu adalah sebagai peliput berita, sehingga dia berkenalan dengan tokoh-tokoh besar ini. Dan pada saat itu dia juga sudah sangat terkenal menciptakan lagu dari barat sampai ke timur. Dari barat sampai ke timur berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Artinya pluralisme itu sudah ditampilkan oleh seorang Wage dari awal karir dia menciptakan lagu untuk perjuangan. Berangkat dari idealisme dan bakatnya dalam bermusik, W.R. Supratman kemudian menggubah sejumlah lagu dengan warna dan kandungan kebangsaan yang kuat. Selain menciptakan karya magnum opusnya, Indonesia Raya, yang diperdengarkan pertama kali di Kongres Pemuda kedua pada 28 Oktober 1928, W.R. Supratman juga menggubah beberapa karya legendaris lain. Pada tahun 1926 misalnya, dia menciptakan lagu Dari Barat ke Timur. Lagu Dari Barat ke Timur ini belakangan dikenal luas dengan judul Dari Sabang sampai Merauke. Supratman kemudian juga menciptakan lagu Indonesia Hai Ibuku, Bendera Kita, dan lagu Ibu Kita Kartini. Para pencipta lagu pada masa itu, jadi kita tahu bahwa lagu-lagu wajib Indonesia itu rata-rata sangat kontekstual dan sesuai dengan situasi pada waktu itu di mana masyarakat Indonesia sedang bahu-membahu berjuang melawan penjajah. Sementara itu, sejak tahun 1929, akibat lagu Indonesia Raya yang diciptakannya, W.R. Supratman kerap diawasi polisi Hindia Belanda. Tak hanya pengawasan, kepolisian Hindia Belanda pada tahun 1929
juga menyita dan memusnahkan buku roman Perawan Desa yang ditulis W.R. Supratman. Buku yang berisi kisah fiksi berlatar kritik terhadap penjajahan ini disita dan dimusnahkan bersama 2 naskah buku romannya yang lain, Darah Muda dan Kaum Fanatik yang belum sempat dicetak. Dituduh oleh Belanda karena tuduhan untuk Indonesia Raya tidak terbukti, karena lalu kemudian tuduhan dia makar untuk lagu tidak terbukti. Dicari terus kesalahannya. Salah satunya tiba-tiba adalah lewat buku juga tidak terbukti, Perawan Desa. Perawan Desa itu kan juga salah satu yang membuat Belanda ketar-ketir sampai disita dan dibakar. Dan Perawan Desa itu manuskrip aslinya ada sama saya gitu. Jadi bentuk syair dan ceritanya ada sama saya. Jadi itu tidak fiksi gitu. Perjalanan hidup Supratman menjadi kian sulit setelah pada tahun 1930 lagu Indonesia Raya ditetapkan pemerintah Hindia Belanda sebagai lagu terlarang. Pelarangan karya terbesarnya ini mengawali hari-hari panjang W.R. Supratman hidup dalam derita, kesunyian, dan pengorbanan. Saya kira yang paling penting sih sebetulnya soal liriknya itu ya. Jadi bukan soal panjang pendeknya lagu, tetapi bahwa di dalam stanza kedua dan stanza ketiga inilah banyak pesan penting gitu ya. Akibat pelarangan dan penetapan lagu Indonesia Raya sebagai lagu subversif, hidup W.R. Supratman menjadi kian sulit. Ia tak hanya terus-menerus menjadi target pengawasan dan penangkapan polisi Hindia Belanda, tapi juga harus mengorbankan semua kesempatan yang pernah dimilikinya sebagai seorang terpelajar yang sebenarnya bisa hidup nyaman. Pada masa ini, Supratman bahkan harus hidup layaknya seorang buronan. Untuk menghindari pengawasan dan penangkapan polisi Belanda misalnya, Supratman terpaksa tinggal di rumah kakak keduanya di Surabaya. W.R. Supratman sendiri dipanggil pada tahun 1930 oleh Prokureur Jenderal Hindia Belanda. Prokureur Jenderal itu jaksa agung. Beliau W.R. Supratman dipanggil. Dan sejak saat itu beliau terus diawasi oleh polisi-polisi Hindia Belanda. Inspirasi tentang kata-kata merdeka pada waktu itu kan menjadi itu inspirasi yang bagi Belanda itu diharamkan dalam tanda kutip ya. Karena ide tentang kemerdekaan pada waktu itu memang dianggap sesuatu yang sangat tabu bagi pemerintah kolonial. Jadi misalnya W.R. Supratman ini begitu dia menciptakan lagu itu, kemudian dia berada di bawah tekanan Belanda. Dia kemudian dikejar-kejar Belanda sampai kemudian akhirnya dia pergi ke Surabaya dari Jakarta. Supratman sempat hendak ditangkap polisi Belanda saat mengunjungi rumah masa kecilnya di Desa Somongari, Purworejo, Jawa Tengah. Namun, upaya penangkapan itu dihalangi penduduk setempat. Ini memang sebenarnya terjadi. Ya, kalau kemudian dengan adegan pengepungan dari orang Somongari itu seperti apa, saya nggak tahu. Tapi yang jelas dia diselamatkan, tentara polisi PID ini diselamatkan oleh Wage dari kepungan masyarakat yang banyak. Pada bulan Agustus 1938, W.R. Supratman akhirnya benar-benar ditangkap polisi Hindia Belanda. Ia ditangkap saat menyiarkan lagu baru ciptaannya, Matahari Terbit. 38, Jepang sudah mulai menang nih, jagoan nih di Asia gitu ya kan, di Eropa gitu. Dan Jepang ini adalah salah satu orang yang juga sudah mulai menginjakkan kakinya di Nusantara. Wage dianggap melakukan membuat lagu untuk kedatangan Jepang, makanya dia tulis lagunya Matahari Terbit. Padahal tidak ada hubungannya dengan Jepang sama sekali gitu. Dan Matahari Terbit itu pun juga partiturnya dibakar, divandal lagi gitu. Sehingga kemudian yang ketemu cuma syairnya. W.R. Supratman sempat beberapa hari ditahan di penjara Kalisosok, Surabaya. Karena kesehatannya yang memburuk dan khawatir penahanan dirinya akan memicu kemarahan kaum pergerakan, pihak keamanan kemudian membebaskan Supratman. Namun pada tanggal 17 Agustus 1938 atau 10 hari setelah dibebaskan akibat penyakit serta kelelahan fisik dan psikis yang dialaminya, W.R. Supratman menghembus nafasnya yang terakhir. Tokoh yang tidak lelah menginspirasi masyarakat tanah airnya untuk mencintai
dan memperjuangkan kemerdekaan ini meninggal 7 tahun sebelum bangsa yang diperjuangkannya meraih kemerdekaan. Mulai dipanggilnya W.R. Supratman tahun 1930, jadi selama 8 tahun W.R. Supratman itu menderita lahir dan batin karena ciptaannya itu. Sampai beliau meninggal di Surabaya tanggal 17 Agustus 1938. Tapi saya kira W.R. Supratman pada waktu itu tidak menyesal. Karena kemudian dalam sebuah tulisannya dia mengatakan memang itulah yang dikehendaki oleh Belanda. Maksudnya dia ditangkap. Tetapi walaupun saya ditangkap dan saya masuk penjara, Indonesia akan merdeka juga. Itu yang ditulis oleh W.R. Supratman ketika dia ditangkap. Artinya dia memang memahami betul bahwa resiko perjuangan memang berat. Jadi resiko terberatnya ditangkap dan dipenjara, dan itu yang dialami oleh W.R. Supratman. Setelah dilarang bertahun-tahun pada tahun 1944, lagu Indonesia Raya diputuskan menjadi lagu kebangsaan Indonesia untuk kepanitiaan yang dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. 14 tahun kemudian, untuk mengatasi berbagai perbedaan dalam membawakan lagu Indonesia Raya, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 44 tahun 1958 tentang lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dan baru-baru ini, untuk menggalakkan kecintaan pada tanah air, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kembali memasyarakatkan lirik lagu Indonesia Raya 3 stanza yang selama ini banyak dilupakan. Saya kira yang paling penting sih sebetulnya soal liriknya itu ya. Jadi bukan soal panjang pendeknya lagu, tetapi bahwa di dalam stanza kedua dan stanza ketiga inilah banyak pesan penting gitu yang sebetulnya disampaikan, dan kita mesti sadar penuh bahwa menyanyikan lagu kebangsaan satu stanza ya, stanza pertama itu baru sampai kepada Indonesia berseru ya. Belum Indonesia berjanji ya, belum Indonesia mendoa. Jadi ada banyak lagu syair di dalam lagu ini, kalau kita perhatikan secara lengkap baru kita bisa paham gitu ya. Apa sih sebetulnya yang diinginkan oleh lagu kebangsaan di stanza pertama. Jadi ya itu ya, memang memperkenalkan syairnya secara lengkap, dan saya kira waktu ditulis juga tentu dengan bayangan bahwa lagu ini akan diingat ya, dihayati secara lengkap juga gitu ya. Yang 3 stanza itu kan baru kita kenal sekarang. Sebelumnya kita terbiasa melagukan atau menyanyikan hanya 1 stanza gitu. Padahal sebetulnya kan lagu itu terdiri dari 3 gitu. Nah, menurut saya itu sangat-sangat penting karena stanza kedua dan ketiga itu juga menjelaskan tentang kekayaan alam Indonesia, tentang kesuburan tanahnya, tentang keindahan Indonesia, tentang tugas dan kewajiban kita menjadi pandu, menjaga Indonesia, menjaga laut, menjaga pulau gitu, Indonesia gitu. Jadi lagu ini menurut saya itu sangat lengkap, menanamkan semangat patriotisme dan nasionalisme untuk generasi muda dan masyarakat Indonesia. Tidak bisa dipungkiri, butuh lebih dari sebuah lagu kebangsaan untuk membuat orang mencintai bangsa dan tanah airnya. Namun, menyanyikan dan menghayati lagu Indonesia Raya akan selalu menjadi pengalaman luar biasa bagi siapapun yang mencintai Indonesia. Karena dalam lagu ini, semua ekspresi kecintaan dan amanat perjuangan kemerdekaan kita seperti diikrarkan dan dihujamkan dalam hati sanubari kita. Metro TV, knowledge to elevate.